Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana caranya kita bisa menenangkan hati dan pikiran di tengah hiruk-pikuknya kehidupan ini. Kita semua pasti pernah yang ngerasain yang namanya bingung, stres, atau pikiran lagi kacau. Apalagi di zaman sekarang ini banyak banget hal yang bisa bikin kita pusing tujuh keliling. Dari urusan kerjaan, keluarga, sampai mungkin masalah-masalah kecil yang numpuk jadi gede. Nah, Islam itu sebenarnya udah kasih kita resep jitu loh, biar hati dan pikiran kita tetap adem dan ayem. Mau tahu apa saja? Yuk kita bahas bareng-bareng. Salah satu hal yang sering banget bikin kita nggak tenang itu adalah masalah hutang. Benar nggak? Kadang karena kebutuhan yang mendesak kita terpaksa nih ngambil pinjaman. Tapi begitu udah numpuk, wah pikiran jadi nggak karuan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah loh mengajarkan sebuah doa kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Umamah, yang lagi dilanda kebingungan dan banyak hutang. Dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud, Rasulullah bertanya, "Hai Abu Umamah, ada apakah kau duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab kebingungan, "Dan utang-utang yang membuatku seperti ini ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kegigiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang." Kemudian kata Abu Umamah, setelah beliau mengamalkan doa ini, Allah benar-benar menghilangkan kebingungannya dan memberinya kemampuan untuk melunasi hutangnya. Jadi jangan lupa pada teman-teman semua sering baca doa ini, terutama di waktu pagi dan sore. Selain masalah hutang, kadang kita juga suka terlalu memikirkan masa depan, terutama soal rezeki. Nanti makan apa ya, anakku sekolah di mana, dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ahud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rezeki. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfudz. Jadi kita boleh ikhtiar, kerja keras, tapi jangan sampai overthinking yang bikin kita jadi stres sendiri. Ingatlah bahwa rezeki itu udah ada takarannya masing-masing. Nah, cara lain biar hati kita tenang adalah dengan selalu mengingat Allah atau berzikir. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rod ayat 28, Allah berfirman, "Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Coba deh teman-teman sering ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Insya Allah hati kita akan terasa lebih damai. Jangan lupakan juga sholat. Sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga waktu kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Dalam sholat kita bisa mencurahkan segala keluh kesah dan meminta pertolongan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sholat dijadikan untukmu sebagai penenang hati." Jadi usahakan sholat kita khusyuk. Terakhir, jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Artinya setelah kita berusaha semaksimal mungkin, serahkan semua hasilnya kepada Allah. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Dan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Tolak ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya.
Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi teman-teman, itu beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menenangkan hati dan pikiran kita menurut ajaran Islam. Ingat ya, kunci utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui doa, zikir, salat maupun tawakal. Selain itu, berpikir positif, mencari tempat sunyi, meluangkan unek-unek kepada orang yang tepat, dan melatih teknik pernapasan juga bisa membantu meredakan kecemasan. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tetap tenang dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini biar kita bisa terus berbagi hal positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.